Hari ini, semangat penuh harap tergambar di wajahnya. Entahkah itu fajar menying pagi, wajah tuanan kokoh di sinar sang mentari. Ayo bangun pahlawan. Kokok sang ayam seakan memberitahu bahwa dia siap memulai hari. Udara pagi bagikan makanan baginya. Bertekad isi periuk di dapur dapat mengganjal perut anaknya seharian. Halo baju kerja, penuh noda dan kusam yang akan menemani harinya. Benang tipis yang menjaga kulitnya, yang rapuh dari sinar sengatan mentari, yang menjadi saksi hidup apa yang dikerjakannya, memang bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan bangsa. Perut bangsa ini ditindih di bahunya, rapuh dan berkarat, berkakas yang menjadi tumpuan harinya untuk bekerja. Dia jatuh, rubuh, satu peluru dalam kepala. Ingatannya melayang, didakap siksa, tapi siksa cuma dapat bangkainya. Ingatannya ke zaman muda dan anaknya yang jadi tentara. Ah, siapa kasih makan mereka? Istriku siangi padi, biar mengamuk pada tangkainya. Kasihi mereka, kasihi mereka. Kawan-kawan kita suram, padam dan hitam seperti malam. Mereka berkata yang berkuasa, tapi membunuh rakyatnya mesti turun tahta. Kami lahir bersama ayungan cangkul. Kami keluar masuk penjara. Kami diusir, tanaman kami ditraktor. Kami dipindahkan ke tanah gersang. Kami ditempatkan di rawa-rawa. Kami ini sudah mati. Kami mati oleh peluru-peluru yang kami biayai. Kami mati mempertahankan ayunan cangkul. Mana ada ayunan cangkul tanpa tanah? Kami pun mati mempertahankan tanah. Kami mati mempertahankan tanah. Kami kembali kepada tanah, menjadi tanah. Makanya kami tidak mati-mati. Pada setiap ayunan cangkul di seluruh tanah air, pada setiap ayunan cangkul kami hadir. Kami hadir. Kami hadir, Pak. Di tempat keringat tertumpah, kaum tani membela tanah. Stop. Padi ini api nyawaku. Jagung ini adalah darah jantungku. Di negeri ini merdeka diucapkan. Di bumi ini demokrasi dipertahankan. Kenalah aku, lebih teguh dari traktor. Kenalah aku, lebih baja dari pelor. Di tempat keringat tertumpah, darah petani menyiram tanah. Stop. Siapa bilang merdeka menembak? Aku yang mati hati tegak. Semua sama. Wanita dan laki-laki di tengah sawah membela tanah. Di tanah padi-padi semi, jagung menari, ketela menghijau bumi. Dan sejak pagi sampai senja pergi. Semi adalah hatinya, tanah adalah hatinya. Mereka berkata yang berkuasa, tapi membunuh rakyatnya meski turun tahta, di mana cangkul dan padi dimusnahkan mereka. Yang berumah penjara, bayi digendong, juga tahu arti siksa. Jika datang traktor, bikin gubuk hancur, tiap pintu gedor, kita gedor. Tanah, marah, darah, rebah, petani ditembaki, revolusi dikorupsi, provokasi biar mimpi. Revolusi ini membesarkan kaum tani untuk melihat dengan darah rakyat, menikmati tanda pangkat. Revolusi ini membesarkan kaum tani meski disumbat mulutnya. Kulihat dengan mata, jika ditutup mata
dan telinga, hatiku tetap mendengar karena denyut sama lapar, sama cinta diberikan derita oleh senja. Para kemiskinan yang membuatmu kehilangan arah. Kau tanam padi dengan biji doa, tempat kau menyimpan 1000 asa. Keringatmu serupa mutiara yang jatuh dari bunga tubuhmu. Tidak ada kata yang pantas dikicaukan oleh burung-burung selain nyanyian tentang kekaguman. Pada hitam legam punggung para petani karena dikencingi matahari. Senja hari, petani pulang membawa angin dan musim. Katanya, angin adalah tempat menerbangkan lelah, musim adalah tempatnya memupuk harapan. Di ketiak malam, petani membentangkan sejadah yang terbuat dari akar rumput. Ya Tuhan, siapa tahu besok-besok dari tempatku bersujud tumbuh berbulir-bulir padi. Ketika senja kian menghampiri, kau merajut pulang bersama langkah kakimu yang goyah. Semangat cangkul, kobaran api, hanya satu untuk dapat sesuap nasi. Cangkul layaknya senjatamu. Padi adalah sepasang peluru, dan gubuk adalah tempat semangatmu bersatu. Boneka Belanda sawah sebagai berburu. Waktumu hilang kian terpisah, meninggalkan keluarga dengan berkisah, mengais tanah tanpa kunjung pasrah. Keringat bak letih sampai pangkuan rumah, cucuran keringat di penghujung lelah. Biarkan Tuhan memberi rahmah, terus menatap untuk pagi embun yang cerah. Jika Anda mahasiswa, dengarkanlah dan jawab salam perjuangan dari saya. Salam cinta, satu suara, hidup mahasiswa. Salam cinta, satu suara, hidup mahasiswa. Soekarno pernah berkata, bicara tentang pangan adalah bicara tentang matinya dan hidupnya bangsa Indonesia ini. Pada awal periode kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia dengan semangat juangnya telah mengukir sejarah, telah mencatat sejarah tentang pengaturan lahan pertanian. Sehingga lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria di tahun 1960 dan menjadi sejarah Hari Tani Indonesia. Namun kenyataannya, semenjak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria, kenyataannya sekarang ini petani Indonesia belum merasakan kesejahteraan dan pembangunan pertanian seperti apa yang kita pikirkan bersama. Apakah Indonesia sudah berdaulat tentang pangan atau tidak? Berbicara di sektor pertanian adalah berbicara dengan seluruh masyarakat Indonesia. Sektor pertanian merupakan sektor pekerjaan utama bagi Indonesia. Setengah dari penduduk Indonesia adalah bekerja sebagai petani dan nelayan. Semuanya, di masa kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin, beliau, Bapak Presiden kita tercinta, Bapak Jokowi, mengamanahkan di sektor pertanian, yaitu Bapak Syahrul Yassin Limpo. Beliau telah menjabat sebagai Menteri Pertanian sudah 1 tahun. Beliau berlatar belakang sebagai sarjana hukum. Apakah layak dia menjabat sebagai Menteri Pertanian Indonesia? Bicara tentang ketahanan pangan, jika kita katakan saat sekarang ini petani sejahtera, maka jawabannya tidak. Tingginya biaya produksi hingga memburuknya kualitas pangan seiring jalannya distribusi. Di sisi lain, permasalahan muncul pada saat produksi pangan, meliputi porsi bahan baku yang masih banyak impor, inefisiensi proses bisnis, serta hasil panen melimpah namun terbuang, dan harga yang tidak stabil yang membuat petani merugi dan menangis. Bicara soal kebijakan impor, negeri sudah rahasia, negeri sumbernya pangan, energi yang berlimpah akan alamnya, namun kita hanya dikatakan negeri indahnya penikmat hasil impor. Apakah kita mampu atau tidak? Sebuah pertanyaan yang bisa dikatakan masuk dalam logika kita.
Bicara soal Undang-Undang 17 tahun 2006 mengenai impor, tahun 2019, data impor kita naik 0,63%. Membuat petani menangis, menjerit. Harga produksi menurun di saat hasil melimpah terbuang sia-sia. Hanya hasil impor yang merajai pemerintah, bukan petani. Bagaimana Indonesia sekarang? Apakah bisa memanfaatkan pangan lokal dan mengembangkannya menjadi swasembada pangan? The realnya, seperti yang kita tahu, harga tenaga petani lebih murah dari hasil yang dia dapatkan. Apakah bisa dikatakan sejahtera? Kemana kita sekarang? Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan gagasan tentang perlunya pengusahaan pertanian dengan cara korporasi. Petani diharapkan tidak hanya berusaha di lahan pertanian saja atau on-farm, namun juga mengembangkan usaha di luar lahan pertanian atau off-farm. Jika usaha on-farm terkait dengan budidaya, maka usaha off-farm terkait dengan hasil panennya. Sayangnya, usaha tersebut selama ini tidak direalisasikan. Salah satunya terkendala oleh seretnya pembiayaan. Perbankan cenderung menghindari sektor pertanian dan lebih memilih menggelontorkan dana untuk sektor lainnya. BPS mencatat dari total kredit perbankan kepada sektor ekonomi pada tahun 2017 hanya 9,7% yang dikucurkan untuk sektor pertanian, hutanan, dan perikanan. 2 tahun kemudian, persentase ini bahkan melorot menjadi hanya 9,5%. Tempat yang namanya universitas, terkhususnya mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian, bukan hanya tempat pendidikan, namun sebuah tempat pergerakan, penolakan, perjuangan, dan demi kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Kita telah mencetak sejarah, mengukir sejarah. Mahasiswa telah menyuarakan perjuangan. Yakninya, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Untuk itu kita, mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian, harus bergumang, menyuarakan, berjuang demi petani Indonesia agar mendapatkan kesejahteraan. Gelora pertumbuhan pertanian Indonesia nampaknya hanya menjadi mimpi belaka. Mimpi yang diidam-idamkan bangsa ini menjadi lumbung pangan dunia di tahun 2045 akan sulit diwujudkan jika kondisi masih sama saja, teman-teman. Marilah kita suarakan nasib para petani kita, regenerasi untuk para petani. Ayo keluarga mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian, satukan suara untuk petani membara. Hidup petani Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Ayo keluarga mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian, satukan suara untuk petani membara. Hidup petani Indonesia, hidup rakyat Indonesia.